Paripurna yang digelar pada malam hari tersebut merupakan rapat paripurna perdana di tahun 2023. Sebanyak 37 orang dari 55 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi hadir dalam rapat paripurna. Hadir dalam rapat paripurna Gubernur Jambi Al-Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani serta para OPD Provinsi Jambi. Dalam rapat paripurna ini menyampaikan beberapa agenda, yakni penyampaian tindak lanjut hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri RI terhadap RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2023. Persetujuan Dewan terhadap Ranperda Provinsi Jambi yang telah difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI dengan agenda penyampaian laporan Pansus. Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, pengambilan keputusan Dewan dan persetujuan bersama antara Gubernur Jambi dengan pimpinan DPRD Provinsi Jambi. Selain pengambil alihan pelaksanaan pembangunan jalan kabupaten kota, juga ada sejumlah hasil rapat tindak lanjut evaluasi Kementerian Dalam Negeri RI terhadap RAPBD Provinsi Jambi tahun 2023 yang disepakati dan ditandatangani antara pemimpin dan anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi bersama TAPD Provinsi Jambi. Dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faisal Riza menyebutkan mengenai program pembangunan multi-years serta kegiatan pembangunan Islamic Center dan stadion olahraga. Banggar DPRD memandang perlu dilakukan peninjauan ulang dan dikonsultasikan ke Kemendagri, sebab proses tender kedua program tersebut gagal dilaksanakan pada APBD 2022. Terhadap pelaksanaan program kegiatan multi-year, khususnya pada kegiatan pembangunan Islamic Center stadion olahraga pada anggaran DPRD Provinsi Jambi, memandang perlu untuk dilakukan peninjauan ulang dan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri, dikarenakan proses tender kedua program tersebut gagal dilaksanakan pada APBD tahun anggaran 2022. Terhadap keputusan rapat sebagaimana poin 1 dan 2, Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi bersama TAPD Provinsi Jambi akan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti. Tiga Ranperda Provinsi Jambi disetujui oleh seluruh fraksi di DPRD Provinsi Jambi untuk disahkan menjadi peraturan daerah Provinsi Jambi dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi Senin 27 Maret 2023. Dalam rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faisal Riza dan Pinto Jaya Negara serta anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya. Turut hadir pada kesempatan ini Gubernur Jambi Al-Haris dan seluruh unsur Forkopimda di lingkup pemerintahan Provinsi Jambi. Adapun tiga ranperda yang disetujui tersebut yakni Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah, Ranperda tentang penyelenggaraan kearsipan, dan Ranperda tentang pemanfaatan hutan sosial. Tiga ranperda ini disetujui oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi setelah pansus masing-masing ranperda tersebut membacakan hasil rancangannya dalam rapat paripurna. Yang selanjutnya ranperda tersebut ditandatangani oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi dan Gubernur Jambi Al-Haris. Dalam paripurna DPRD Provinsi Jambi pada Senin 27 Maret 2023 dilaksanakan pengambilan sumpah pergantian antar waktu anggota DPRD Provinsi Jambi. Sri Herlita menggantikan Agus Rama yang sebelumnya telah mengundurkan diri lantaran tersandung kasus korupsi. Sri Herlita sendiri berasal dari Partai Amanat Nasional yang kemudian dipilih menjadi PAW. Karena saat pemilihan di wilayah 6 menduduki urutan keempat, suara terbanyak sehingga memenuhi syarat PAW. Terkait pengambilan sumpah tersebut, Sri Herlita ditetapkan di Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi. Herlita juga diharapkan dapat menjalankan tugas dan amanah demi kesejahteraan masyarakat. Gubernur Jambi Al-Haris tanggapi positif masukan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sebagai catatan bagi pemerintah Provinsi Jambi untuk lebih meningkatkan kinerja. Hal tersebut disampaikan Al-Haris usai rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi terkait penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2022 di ruang paripurna DPRD Provinsi Jambi pada Jumat 31 Maret 2023.
Disampaikan Al-Haris bahwa pemerintah Provinsi Jambi sebagai pelaku pembangunan dan DPRD Provinsi Jambi sebagai pengawas anggaran dengan tujuan yang sama, yaitu membuat pembangunan menjadi lebih baik dan terarah, tepat sasaran sesuai dengan harapan masyarakat. Al-Haris juga menyampaikan bahwa dirinya menanggapi dengan positif semua pandangan Dewan dan itu nanti akan dijawab di tanggal 6 April mendatang. Kritik, saran, masukan untuk perbaikan-perbaikan masa mendatang. Sehingga OPD saya bisa bekerja lebih efektif dan efisien, tepat sasaran, dan hasilnya akan dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi itu saya menyikapi dengan positif semua pandangan Dewan tadi, dan itu akan jadi kami nanti akan jawab nanti di tanggal 6 ya. 6 intinya semua fraksi memberikan tanggapan, respon, kemudian kritik yang positif. Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Provinsi Jambi tahun 2023-2043 disahkan oleh DPRD Provinsi Jambi menjadi Peraturan Daerah atau Perda. Hal ini setelah penyampaian dari Pansus dan pendapat akhir fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap Ranperda tersebut dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis malam 6 April 2023 dan disetujui seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi. Pengesahan Ranperda ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faisal Riza, Binto Jayanegara, dan Burhanuddin Mahir. Sementara dari pemerintah Provinsi Jambi, dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, beserta Kepala OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Ketua DPRD Provinsi Jambi menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan anggota Dewan yang telah menyetujui Ranperda tentang RTRW Provinsi Jambi tahun 2023-2043. Pada kesempatan ini turut dilakukan penandatanganan persetujuan antara pemerintah Provinsi Jambi. Dalam hal ini dilakukan oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, disusul Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, dan para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi. Pertama kita mengesahan Ranperda tentang RTRW yang sudah disetujui oleh Kementerian ATR BPN, yaitu menjadi acuan dan panduan bagi kita bersama sehingga segera diperdakan, kemudian saya berharap segera dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Saat ini gaya hidup hedon atau kemewahan pejabat tengah menjadi sorotan publik. Terkait gaya hidup hedon atau mewah, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto juga mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi. Edi menyebutkan bahwa banyak pejabat-pejabat yang hidup bermegah-megahan atau hedon dan kini menjadi sorotan di mata publik. Untuk itu ia mengajak kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi untuk jangan sekali-kali menampilkan kepada publik dengan gaya hidup hedon. Selain mengingatkan untuk tidak hidup hedon, Edi Purwanto juga mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi yang belum melaporkan harta kekayaan atau LHKPN untuk segera melaporkan LHKPN. Saya juga mengingatkan kepada seluruh anggota untuk tidak melakukan dua hal. Satu, budaya hidup mewah, budaya hidup hedon. Karena hari ini semua pejabat publik akan menjadi sorotan masyarakat. Berbuatlah bagaimana seyuknya masyarakat sebagai tauladan masyarakat karena kita wakilnya masyarakat. Yang kedua, saya juga mengingatkan bagi anggota DPRD yang belum melaporkan LHKPN. Karena mohon maaf itu sebagai contoh suri tauladan bagi seluruh rakyat Jambi. Ketua DPD PDI Perjuangan Jambi itu juga menyebut bahwa dorongan ini juga disampaikan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Edi Purwanto juga mengajak seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi untuk hidup berdampingan dengan masyarakat dan peka terhadap kondisi masyarakat sekitar. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi Sabtu 7 Januari 2023 malam, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faisal Riza menegaskan tentang pengambil alihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan kabupaten kota.
Dikatakan Faisal Riza bahwa hal tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 16 Ayat 4. Dalam hal ini, pemerintahan daerah kabupaten kota belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Pemerintahan daerah provinsi dan atau pemerintahan pusat melakukan pengambilan alih pelaksanaan urusan pembangunan jalan kabupaten kota. Dasar pertimbangan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi merujuk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Pasal 16 ayat 4 berbunyi sebagai berikut. Dalam hal pemerintah daerah kabupaten kota belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pemerintah daerah provinsi dan atau pemerintah pusat melakukan pengambil alihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan kabupaten dan kota. Serta pasal 16A ayat 3 berbunyi sebagai berikut. Dalam hal pemerintah desa belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah kota dan atau pemerintah daerah provinsi melakukan pengambil alihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan desa. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria menghadiri forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Provinsi Jambi tahun 2024 di Aula Bapeda Provinsi Jambi pada 1 Februari 2023. Fadli Sudria, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi memberikan masukan terkait kuota guru P3K di Provinsi Jambi dengan kuota 108 untuk diperbarui menjadi 508 guru P3K di Provinsi Jambi pada tahun 2024. Fadli Sudria mengatakan terkait guru P3K, data yang diperoleh adalah Provinsi Jambi kekurangan guru sebanyak 5.088, sementara di tahun ini hanya menerima 108 guru. Minimal di tahun 2024 ditargetkan 10% dari kekurangan guru, yakni sekitar 508 guru. Terkait guru P3K, yang data yang kita peroleh adalah 5.088, sementara di tahun ini kita hanya menerima 108 orang saja. Sementara kekurangan guru kita 5.088. Jadi minimal di 2024 nanti kita punya target 10% dari kekurangan itu kita harus penuhi supaya nanti bisa meningkatkan IPM untuk Provinsi Jambi. Kemudian kawan-kawan P3K, kawan-kawan honorer yang selama ini katakanlah 10, 15 tahun sampai 20 tahun yang honorer ini mohon segera diangkat. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria dalam forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Provinsi Jambi tahun 2024 di Aula Bapeda Provinsi Jambi pada 1 Februari 2023. Usulkan percepatan perkembangan Bandara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci dalam meningkatkan pariwisata dan menarik wisatawan di Provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Kerinci. Fadli Sudria mengatakan terkait bantuan hibah untuk Kabupaten Kerinci tahun 2024 sebelum dirinya berkunjung bersama anggota Komisi 5 DPR RI berkunjung ke Bandara Depati Parbo. Menurutnya jika ada anggaran 3,2 miliar untuk pembebasan dari laporan Dinas Perhubungan setempat, maka bantuan anggaran dari APBN di tahun 2024 sekitar 40 miliar untuk membuat landasan pacu Bandara Depati Parbo Kerinci. Terkait dengan bantuan hibah Bandara Kabupaten Kerinci untuk 2024, kemarin kami berkunjung bersama Pak Haji Bakri, Ketua DPW PAN kami, kemudian beliau juga ada di Komisi 5 berkunjung ke Bandara Depati Parbo. Beliau mengatakan apabila ada anggaran 3,2 miliar untuk pembebasan dari laporan Dinas Perhubungan setempat, maka bantuan anggaran dari APBN nanti di 2024 akan ada 40 miliar untuk membuat runway landasan pacu untuk Bandara Depati Parbo Kerinci.
Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi mengikuti rapat forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Provinsi Jambi tahun 2024 di Aula Bapeda Provinsi Jambi pada Rabu 1 Februari 2023. Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi, Fauzi Ansori menuturkan, dengan adanya rapat awal RKPD Provinsi Jambi tahun 2024, diharapkan konsultasi publik dapat menampung aspirasi masyarakat Provinsi Jambi dalam rancangan kerja pemerintah daerah di tahun 2024. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi telah mendengarkan masukan dari komponen masyarakat untuk menyempurnakan perancangan awal RKPD tahun 2024. Rapat awal RKPD tahun 2024. Jadi harapan kami bahwa konsultasi publik ini juga betul-betul bisa menampung apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang akan dituangkan di dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 dan disinkronkan dengan RPJMD-nya Pak Gubernur, ya, dan disinkron lagi dengan kemampuan pendanaan. Dan hari ini kita sudah mendengarkan masukan-masukan dari komponen masyarakat untuk menyempurnakan perencanaan dari rancangan awal RKPD tahun 2024. Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi bertemu Dinas Mitra Kerja dalam rangka rapat dengar pendapat di DPRD Provinsi Jambi, Selasa 17 Januari 2023. Rapat dengar pendapat atau RDP itu dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria. Rapat dengar pendapat dengan ketiga dinas tersebut, yakni Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria, mengatakan rapat dengar pendapat ini dalam rangka penguatan kinerja mitra kerja di tahun 2023. Apakah itu dijadikan sebagai perda inisiatif di 2023? Apakah itu kolaborasi antara Komisi 2 dan Komisi 4? Karena berbicara angka itu ada di Komisi 2, berbicara duit Komisi 2 nanti ekonomi, ya. Berbicara sosial, kementerian itu ada di Komisi 4. Nah, itu sebenarnya sudah ada di tahun 2016 kemarin, tapi harus direvisi minimal 50% daripada isi perda tersebut harus ditaruh. Sidang Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria. Didampingi anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Budiako, staf ahli dan pendamping Komisi 4 Hefni ke RSUD Raden Matahir Jambi. Sidak tersebut telah menemukan kebenaran terkait dugaan status Direktur Dr. Herlambang bahwasannya memilih jadi dosen Fakultas Kedokteran ataupun di RSUD Raden Matahir. Selain itu, Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi meninjau perkembangan pembangunan rumah susun dan pembangunan lainnya serta meninjau langsung kondisi pasien dirawat dan melihat langsung praktek dokter pada 3 Februari 2023. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria, mengatakan hal tersebut sudah terjawab dan melihat secara administrasi Dr. Herlambang dalam pengurusan dari Pemprov Jambi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau Menpan RBRI, serta mengapresiasi pelayanan di RSUD Raden Matahir yang luar biasa sehingga harus dipertahankan dan harus ditingkatkan. Diharapkan ke depan RSUD Raden Matahir dapat meningkatkan status dari B menjadi A. Sudah kita terjawab bahwa teman-teman Komisi 4 hari ini kami ajak berkunjung ke rumah sakit ini menanyakan secara langsung. Nah, tadi kami melihat secara administrasi beliau lagi pengurusan dari Pemprov Jambi, dari Dikti ke Menpan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi tidak ada masalah. Sementara yang penting bagi kita hari ini kawan-kawan Komisi 4, pelayanan di Rumah Sakit Matahir ini sudah cukup luar biasa. Ini harus dipertahankan dan ditingkatkan ke depan. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan status dari B menjadi A karena syaratnya sudah memenuhi semua. Ratusan guru menggelar unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jambi, Kamis 30 Maret 2023. Sejumlah massa terlihat membawa spanduk bertuliskan maksimalkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K
untuk para guru. Dalam tuntutannya, massa minta pemerintah menambah kuota penerimaan untuk guru, khususnya untuk guru honorer, di mana guru honorer di Provinsi Jambi saat ini berjumlah 4.447 orang. Sedangkan tahun ini kuota penerimaan P3K untuk formasi guru hanya 300 orang. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria, usai menerima audiensi para guru honorer tersebut, berjanji akan memperjuangkan apa yang menjadi keinginan guru honorer tersebut. Namun ia mengakui penerimaan per tahun sedikit karena anggaran yang terbatas. Namun demikian, tentu tetap kita mendorong pemerintah daerah lobi-lobi ke pusat supaya melebihi di angka tersebut sehingga dana DAU kita bertambah. Bertambahnya dana DAU untuk P3K juga bertambah juga penerimaan. Fadli menambahkan DPRD Provinsi Jambi khususnya Komisi 4 akan terus mengawasi kebutuhan guru di Jambi dan mendorong program-program peningkatan kesejahteraan guru, apalagi kebutuhan guru di Provinsi Jambi masih tinggi, yakni di angka 5.084 orang. Permasalahan batu bara sudah mendarah daging di Provinsi Jambi. Sampai saat ini masih belum ditemukan solusi yang pas dalam menanggulangi masalah berkaitan dengan batu bara. Salah satunya adalah kemacetan panjang dan juga kerusakan jalan. Dalam menyikapi hal tersebut, Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi mewakili masyarakat merasa terganggu dengan aktivitas batu bara dan meminta pemerintah Provinsi Jambi untuk tegas dalam mengurai kemacetan. Fadli Sudria, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi mengatakan, dalam hal ini pihaknya memberikan solusi, salah satunya adalah angkutan sungai dan harus didorong secepat mungkin. Menurutnya, pemerintah provinsi dapat memfasilitasi pengusaha batu bara agar dapat membuka akses angkutan sungai, kemudian memanfaatkan jalur alternatif dan mendorong jalan alternatif tersebut agar dapat segera terrealisasi. Dalam hal ini memberikan solusi salah satunya adalah angkutan sungai. Angkutan sungai ini harus kita dorong secepat mungkin karena izin ini pun adalah dari pemerintah pusat. Nah, bagaimana pemerintah provinsi memfasilitasi daripada semua pengusaha-pengusaha batubara ini supaya bisa membuka akses angkutan sungai. Karena ketika air naik itu mereka bisa mengangkut 2.000 ton daripada batu bara, ketika pasang surut itu minimal 1.200. Katakanlah kita ambil rata-rata satu kapal bisa mengangkut 1,5 ton, 1.500 ton per hari misalnya dari satu kapal saja. Kalau seandainya ada 10 kapal ini sudah benar-benar bisa mengurangi kemacetan. Kemudian yang kedua, kita manfaatkan jalur alternatif bagi pengguna kendaraan yang dari wilayah barat ke kota Jambi ini, bagaimana bisa melewati daripada jalan alternatif tersebut. Ribuan angkutan batubara yang setiap hari melintas di jalan publik telah menimbulkan rentetan masalah, mengakibatkan pengguna jalan ikut terjebak kemacetan dan waktu tempuh di jalan semakin panjang. Sampai saat ini masih belum ditemukan solusi yang pas dalam menanggulangi masalah berkaitan dengan batu bara. Salah satunya adalah kemacetan panjang dan kerusakan jalan. Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi Fauzi Ansori mengatakan, intinya perekonomian Provinsi Jambi harus jalan, potensi sumber daya alam dikelola dengan baik. Namun di satu sisi, mekanisme pengangkutan peraturan lalu lintas batubara harus dilakukan pemerintah dan negara sehingga kemacetan dapat dihindarkan. Pemerintah juga diminta harus serius dalam mengurai kemacetan dan program angkutan kendaraan ganjil genap dapat direalisasikan. Namun sampai dengan sekarang program tersebut belum dilaksanakan, dengan artian pengawasan harus ditingkatkan. Saya kira intinya ini ekonomi harus jalan, potensi sumber daya alam kita harus dikelola dengan baik. Tapi juga di satu sisi mekanisme pengaturan lalu lintas angkutan batubara harus dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga kemacetan itu bisa dihindarkan. Coba bayangkan akibat kemacetan itu juga jalur logistik kita untuk angkutan bahan pangan kita juga jadi terhambat. Sementara waktu bahan pangan kan mudah rusak.
Dan juga yang dirugikan adalah masyarakat kita. Oleh karena itu pemerintah juga harus serius mengurai kemacetan. Dan sebenarnya sudah ada program angkutan kendaraan yang ganjil genap, tapi ternyata sampai hari ini juga tidak bisa dilaksanakan. Artinya pengawasan yang perlu ditingkatkan ke depannya. Dalam kunjungan yang dilaksanakan pada 2 Februari 2023 tersebut, anggota DPRD Provinsi Jambi Abuniani mengatakan, kedatangan mereka ke Ditlantas Polda Jambi untuk memberikan dukungan serta support kepada Dirlantas Polda Jambi yang terus berupaya menertibkan angkutan batubara. Apalagi saat ini angkutan batubara telah menjadi permasalahan serius yang banyak menyebabkan kerugian bagi masyarakat Jambi. Abuniani juga mengatakan Dewan Provinsi Jambi mendukung penuh Dirlantas untuk menegakkan aturan terkait angkutan batubara yang selama ini telah meresahkan masyarakat dan banyak menyebabkan kerugian. Abuniani pun menyampaikan apresiasinya terhadap langkah tegas yang diambil Dirlantas Polda Jambi, Kombes Pol Davi, yang akan menerapkan aturan 4.000 angkutan batubara yang beroperasi setiap harinya dan tidak lebih. Bukan domisili di Provinsi Jambi. Padahal Gubernur Jambi sudah mewarning tahun yang lalu, kendaraan yang bukan plat Jambi harus segera. Itu tahun yang lalu. Namun sampai hari ini belum juga terlaksana. Oleh karenanya kita mendorong Dirlantas agar proses ini tanpa ada toleransi lagi. Benar-benar harus ada tindakan. Dan juga kita ingin minta juga penegasan mengenai regulasi dan kerjasama penertiban di lapangan mengenai yang boleh melakukan kegiatan lalu lintas mobil tambang batubara hanya 4.000 per hari. Artinya kami ingin penegasan dari Dirlantas komitmennya, dan juga besok kami akan panggil juga Dishub. Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Jambi Samsul Ridwan pun mengatakan masyarakat dari daerahnya yakni Sarolangun Merangin pun sudah sangat risih akan keberadaan angkutan batubara yang menyebabkan kemacetan panjang ini. Untuk itu dirinya mendukung langkah tegas dari Dirlantas Polda Jambi untuk mengatasi kemacetan akibat batubara tersebut. Samsul juga menuturkan saat ini Dewan Provinsi Jambi akan terus mendukung dan berupaya agar pemerintah bersama dengan perusahaan menyelesaikan jalan khusus agar tidak ada lagi lewat di jalan umum. Dari penganggaran kami kemarin untuk mengatasi kemacetan ini, hasil diskusi dengan Dirlantas tadi, ternyata dari pihak pemerintah yang dari sektornya Dishub sampai hari ini belum melakukan lintas sektoral untuk bagaimana mengupayakan kemacetan ini betul-betul ada skema-skemanya. Nah, sampai tadi diskusi dan Pak Dirlantas belum ada itu. Ya, makanya besok sama sekali Allah kami akan panggil itu. Rambu-rambu juga pemerintah. Selain itu, anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya, Nur Tri Kadarini, juga menyampaikan dirinya bersama rekan lainnya datang ke Ditlantas Polda Jambi untuk mewakili aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan masing-masing untuk mencarikan solusi agar penanganan angkutan batubara di Jambi ini cepat terselesaikan. Ia pun berharap langkah yang diambil Ditlantas Polda Jambi ini diharapkan didukung oleh semua pihak termasuk pemerintah Provinsi Jambi. Sudah menyampaikan dan positif itu kita sambut tentunya, dan kita harusnya malu, Pemprov harusnya malu, kan ada SE, kawan-kawan tentu sudah semuanya paham SE itu ternyata bodong, tidak dijalankan. Nah sekarang yang mau menjalankan adalah Pak Dirlantas. Itu saya minta tolong Pemprov mendukung penuh apa yang akan dilakukan oleh pihak Polda Jambi seperti itu, karena malu rasanya SE yang sudah ditetapkan ternyata tidak dijalankan seperti itu. Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi melaksanakan konsultasi bersama Kementerian ESDM RI persoalan angkutan batubara di Provinsi Jambi. Diketahui produksi batubara terrealisasi hanya 15 juta ton lebih dari kuota 42 juta ton di tahun 2022. Dari data Dinas Perhubungan, terdapat 9.344 angkutan batubara di Jambi sudah terdata, dan 3.000 yang belum terdata. Dengan total angkutan batubara di Jambi mencapai 12.344, dengan 54 perusahaan tambang aktif, 38 yang memiliki izin transportir. Raden Fauzi, anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi, mempertanyakan realisasi produksi batubara di tahun 2022. Dari target yang ditentukan 42 juta, namun yang disampaikan hanya 15,3 juta ton di tahun 2022 dari sebanyak truk batubara yang dipantau. Kemarin kita melakukan kunjungan ke
atau konsultasi ke Kementerian SDM. Nah, ada beberapa hal yang kemudian mendapatkan informasi dari kementerian. Pertama, kita mempertanyakan realisasi produk batubara di tahun 2022. Jadi target yang ditentukan pusat sebanyak 40 juta lebih itu ternyata yang disampaikan kepada kita hanya tercapai 15,3 juta ton di tahun 2022. Itu pun kemudian menjadi pertanyaan kita, dari mobil yang banyak hari ini kita pantau, kenapa hanya didapatkan atau dilaporkan ke SDM itu sekitar 15,3 ton itu. Di kawasan jalur lintas Sarolangu menuju kota Jambi dan jalur Tempino menuju kota Jambi. Menurut data, sebanyak 9.300 angkutan batubara beroperasi dengan menggunakan jalur darat, yang diduga sebagai penyebab kemacetan yang terjadi. Pemerintah Provinsi Jambi pun telah banyak melakukan upaya-upaya dalam melakukan penyelesaian permasalahan angkutan batubara sesuai dengan batasan-batasan kewenangan sesuai perundang-undangan. Namun permasalahan kemacetan truk batubara belum menemukan titik terang. Untuk mengatasi hal itu, DPRD Provinsi Jambi menargetkan di tahun 2023, jalan khusus batubara dapat segera terrealisasikan. Hal ini disampaikan anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi, Raden Fauzi, mengatakan akan kejar target tersebut dan memantau tahapan pengerjaan jalan khusus. Ya, yang jelas terkait batubara itu, kita pertama mengejar pada pemerintah satu target terrealisasinya jalan khusus batubara, karena ini ada kewajiban dari pengusaha batubara untuk merealisasikan atau melewat batubara itu melalui jalan khusus batubara. Nah, kita akan kejar targetnya ini, katanya Desember ini, seperti apa tahapannya, dan kita berharap betul-betul Desember itu bisa terrealisasi jalan khusus batubara itu. Kedua, ya kita mempersilahkan, alhamdulillah sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan kita apresiasi. Yang terakhir mereka membangun kantong-kantong parkir misalnya, akan menambah lagi jumlah personil yang akan mengatur lalu lintas. Langkah-langkah ini bisa mengurai kemacetan sampai jalan khusus ini terrealisasi. DPRD Provinsi Jambi bersama Kementerian ESDM RI melaksanakan konsultasi dalam rangka penyelesaian angkutan batubara di Provinsi Jambi. Dari hasil rapat, pengembangan jalan khusus batubara di Provinsi Jambi sudah ada perencanaan dan diperkirakan rampung di bulan Desember 2023. Dari data yang didapatkan dalam konsultasi, terdapat 3 perusahaan yang akan bangun jalan khusus batubara tersebut, yaitu PT Putra Bulian Propetindo. Sudah dilakukan perencanaan pada 1 September 2022. Pengerjaan jalan khusus tahap awal 77 km. PT Inti Tirta Prima Sakti sudah dilaksanakan perencanaan 17 Desember 2022 sepanjang 95 km. Sementara PT Sinar Agung Sukses, pembangunan fisik mulai Februari 2023, panjang jalan khusus yang direncanakan kurang lebih 108 km. Kemudian terkait masalah jalan khusus yang kita desak untuk segera direalisasikan adalah sudah ada pertemuan antara SDM juga gubernur kemarin disampaikan, dan 3 perusahaan paling tidak yang siap menghandle jalan khusus itu. Dan ketika kita tanyakan targetnya insya Allah sekitar Desember ini ditargetkan rampung jalan itu. Kemacetan panjang angkutan batubara masih kerap terjadi di ruas Jalan Nasional Muara Tembesi Kebulian, Kabupaten Batanghari, sehingga Ditlantas Polda Jambi menutup sementara operasional angkutan batubara tersebut. Meski demikian, masih ada beberapa angkutan batubara yang melintas pada malam hari. Hal tersebut membuat Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, geram dan meminta agar angkutan batubara ditutup hingga jalan khusus selesai dibangun. Pasalnya tidak ada kepatuhan dari oknum sopir dan perusahaan tambang batubara terhadap peraturan pemerintah. Namun jika masih ada kepatuhan, operasional angkutan batubara masih diperbolehkan.
Edi Purwanto menyebutkan memang sedikit sulit untuk menertibkan angkutan batubara tersebut. Hingga kini belum ada langkah konkret untuk mengurai kemacetan angkutan batubara di Jambi. Yang benturan regulasi ini harusnya cari jalan tengahnya apa, sehingga kami tidak menjadi korban kemacetan setiap saat gitu loh. Contoh, katanya kan berhenti, tapi tadi malam masih ada juga batubara yang jalan. Ini jadi kepatuhan itu kok nggak patuh gitu loh. Harapan kita kalau memang nggak bisa patuh, ya udah stop serius. Jadi menjelang jalan khusus selesai baru bisa jalan. Tapi kalau masih bisa diatur, tentu kita menghargai. Jadi kan urusan negara seperti itu. Tapi kalau nggak bisa diatur, menurut saya ya stop. Itu yang bakal diambil Lemhanas tadi bakal dibahas juga di pusat. Iya. Mereka juga akan membahas itu. Nyampaikan. Edi Purwanto juga meminta Pemprov Jambi segera mencari solusi baru untuk mengatasi kemacetan panjang angkutan batubara, sehingga aktivitas masyarakat tidak lagi terganggu dengan batubara di Jambi. Peserta studi strategis dalam negeri Program Pendidikan Reguler Angkatan SSDN PPRA Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas mengunjungi gedung DPRD Provinsi Jambi Selasa 28 Maret. Rombongan Lemhanas dipimpin Majen TNI Maryulian Dartua sebagai tenaga ahli pengajar bidang Sismennas Lemhanas RI. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto beserta pimpinan komisi di DPRD Provinsi Jambi menyampaikan beberapa persoalan di Jambi yang belum ada titik temu. Di antaranya masih maraknya aktivitas pengeboran minyak ilegal atau illegal drilling, penambangan emas tanpa izin atau peti, dan persoalan angkutan batubara yang masih menjadi polemik di masyarakat. Terkait tambang minyak dan emas ilegal, Edi Purwanto menyebut telah mengajukan izin wilayah tambang rakyat, namun belum disetujui pemerintah pusat. Jika disetujui, maka DPRD akan membuat peraturan daerah. Ketua DPRD Edi Purwanto berharap apa yang disampaikan bisa menjadi bahan kajian di tingkat pusat. Jadi diskusi banyak hal, baik negara bangsa, masukan-masukan beliau kepada Jambi juga cukup banyak, dan juga terjadi dialek diskusi lah. Banyak hal lah intinya untuk Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan Undang-Undang 45, termasuk pembangunan di Provinsi Jambi menjadi diskusi kami secara bersama. Selain itu, DPRD juga menyampaikan kesulitan pengembangan Candi Moro Jambi yang merupakan aset dunia, di mana harus butuh anggaran yang besar untuk mengembangkan kawasan candi hingga menjadi destinasi wisata dunia populer. Dalam pertemuan tersebut, peserta dari Lemhanas juga mendalami tentang penerapan pendidikan politik di Jambi, serta penerapan peraturan daerah tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang telah dibuat DPRD Provinsi Jambi. Kajian mereka ini akan diterima oleh tingkat pimpinan tingkat nasional di atas kita. Nanti kajian-kajian terus mengalir ke presiden tentunya. Edi Purwanto, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, menghadiri peresmian Gedung Baru Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Gubernur Jambi di Kota Baru, Kota Jambi, Rabu 22 Maret 2023. Edi Purwanto juga mengucapkan selamat HUT BNN ke-21 dan peresmian Gedung Baru BNN Provinsi Jambi. Dirinya melanjutkan bahwa narkoba persoalan yang serius dan berharap ada formulasi yang tepat untuk memberantas narkoba, baik dari hulu sampai hilir. Edi mengatakan momen ini harus diwujudkan bersama, harus menjadi sadar kolektif seluruh anak negeri bahwa narkoba tidak ada satupun yang bermanfaat, dan harus selamatkan negeri Jambi serta anak muda dari narkoba. Diresmikan gedung BNN Provinsi Jambi, kita tahu narkoba persoalan yang serius, extraordinary crime. Harapan saya harus ada formulasi yang tepat bagaimana untuk memberantas narkoba baik dari hulu maupun sampai hilirnya. Artinya bukan hanya hilir tapi hulunya juga yang paling penting. Komitmen itu harus kita wujudkan bersama, harus menjadi kesadaran kolektif seluruh anak negeri bahwa narkoba tidak ada satupun manfaatnya seperti itu. Harus kita selamatkan negeri Jambi, anak-anak muda kita supaya jauh dari narkoba.
dalam rapat dengar pendapat DPRD Provinsi Jambi dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, Senin 17 Januari 2023. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria sangat mengapresiasi kondisi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, terutama bagi panti rehabilitasi NAPSA dan kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dalam pelayanan korban penyalahgunaan narkoba. Diketahui sekitar 20 orang korban penyalahgunaan narkoba sudah dirawat yang sebagian didanai oleh BPJS, SKTM, dan Mandiri. Dari hasil kunjungan luar daerah, rumah sakit di Provinsi Jambi dalam pelayanan korban penyalahgunaan narkoba sangat luar biasa. Hasil sidak kita tadi dari kawan-kawan Komisi 4 berkunjung ke Rumah Sakit Jiwa, itu adalah melihat kondisi Rumah Sakit Jiwa hari ini, terutama adalah bagi panti rehabilitasi NAPSA. Alhamdulillah sudah dirawat di sana ada 20 orang daripada korban penyalahgunaan narkoba, yang sebagian ada didanai oleh BPJS dan sebagian juga dari dari SKTM juga, kemudian ada juga lewat jalur Mandiri. Kami rasa dengan banyaknya kunjungan kita ke luar daerah, rumah sakit kita dalam pelayanan korban penyalahgunaan narkoba ini sangat luar biasa. Tempatnya bagus, bersih, dan mereka di dalam bisa sholat berjamaah. Nama Rumah Sakit Jiwa Daerah atau RSJD Provinsi Jambi yang berada di Jalan Patimura diusulkan berubah menjadi Rumah Sakit Zulkifli Nurdin. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria usai melaksanakan rapat dengar pendapat atau RDP dengan Rumah Sakit Jiwa Jambi pada Senin 16 Januari 2023. Kata Fadli Sudria, perubahan nama tersebut merupakan wacana dan nanti perubahan nama akan diatur dalam peraturan gubernur atau pergub ataupun peraturan daerah atau perda. Diharapkan hal ini dapat direalisasikan dan merubah mindset para masyarakat bahwa khusus untuk jiwa. Namun Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi bukan hanya untuk kesehatan jiwa. Hasil sidak kita tadi dari kawan-kawan Komisi 4 berkunjung ke Rumah Sakit Jiwa, itu adalah melihat kondisi Rumah Sakit Jiwa hari ini, terutama adalah bagi panti rehabilitasi NAPSA. Alhamdulillah sudah dirawat di sana ada 20 orang daripada korban penyalahgunaan narkoba, yang sebagian ada didanai oleh BPJS dan sebagian juga dari dari SKTM juga, kemudian ada juga lewat jalur Mandiri. Kami rasa dengan banyaknya kunjungan kita ke luar daerah, rumah sakit kita dalam pelayanan korban penyalahgunaan narkoba ini sangat luar biasa. Tempatnya bagus, bersih, dan mereka di dalam bisa sholat berjamaah. Dalam rapat dengar pendapat di DPRD Provinsi Jambi, Senin 17 Januari 2023, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria menjelaskan bahwa Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi telah mempunyai 3 spesialis, yaitu spesialis bedah, spesialis stroke, dan spesialis jiwa. Hal ini pun sudah mumpuni untuk membuka pelayanan umum selain pelayanan pasien gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi tersebut. Direncanakan di rumah sakit ini nantinya juga bisa untuk menampung atau membackup pelayanan pada umumnya seperti RSUD Raden Matahir Jambi. Ke depan kita sepakat ini menjadi pelayanan umum juga. Kemudian rumah sakit stroke juga nanti ke depan. Untuk menaikkan tipe tentu ada pembangunan, tentu ada SDM yang memadai. Hari ini rumah sakit kita, Rumah Sakit Jiwa Daerah kita ini sudah punya 3 spesialis, 2 spesialis, 1 spesialis bedah mereka punya, kemudian yang 2 itu spesialis stroke dan juga spesialis jiwa. Jadi mereka punya 3 spesialis. Saya rasa ini sudah mumpuni untuk membuka pelayanan umum.
dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi dengan Dinas Mitra Kerja pada Selasa 17 Januari 2023. Ada berbagai hal yang dibahas. Dalam RDP ini, Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi menjelaskan, untuk asrama anak-anak disabilitas telah diresmikan pada tahun 2022 lalu dan sudah mulai berfungsi untuk di tahun 2023. Terkait hal ini, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria mengatakan, untuk anak-anak disabilitas telah disediakan asrama yang diresmikan oleh Gubernur Jambi dan telah beroperasi sampai sekarang. Kemudian anak-anak disabilitas di tahun kemarin tidak ada tempat mereka asrama. Di tahun ini sudah ada asrama, sudah diresmikan oleh Pak Gubernur kemarin. Mudah-mudahan anak-anak disabilitas semua kumpul di Jambi yang terlantar, maksudnya kita sudah punya asrama dan itu dibiayai oleh anggaran dari provinsi. Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi bertemu Dinas Mitra Kerja dalam rangka rapat dengar pendapat di DPRD Provinsi Jambi 17 Januari 2023. Rapat dengar pendapat atau RDP itu dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria. Rapat dengar pendapat dengan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dilaporkan sekitar 600 orang terlantar di Provinsi Jambi. Di tahun 2023, anggaran untuk orang terlantar akan ditingkatkan. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria mengatakan, untuk mencegah dan mengurangi orang terlantar di tahun 2023 akan ditingkatkan bantuan dan solusi bagi orang terlantar di daerah maupun warga Jambi terlantar di luar Provinsi Jambi. Kita melaporkan tadi adanya beberapa kegiatan yang harus ditingkatkan, terutama adalah bagi orang-orang terlantar. Baik itu di dalam daerah, tahun kemarin laporan mereka ada di angka 600 orang. Dengan anggaran 200 sekian, di tahun ini mungkin bisa melebihi itu, termasuk warga Jambi yang terlantar di luar daerah maupun warga provinsi lain yang terlantar di Jambi. Itu semua kita biayai. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menerima langsung kunjungan kerja Komisi 2 DPRD Kota Jambi di kantor DPRD Provinsi Jambi pada hari Rabu 4 Januari 2023. Kunjungan kerja Komisi 2 DPRD Kota Jambi ini terkait permasalahan listrik yang saat ini sudah hampir overload dan juga permasalahan PDAM di Kota Jambi untuk dapat lebih meningkatkan pelayanannya. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menyampaikan bahwa nantinya akan dilihat terlebih dahulu terkait program kerja yang ada di DPRD Provinsi Jambi untuk dapat membantu penyelenggaraan kegiatan guna untuk kepentingan masyarakat ini. Ada dua yang besar tadi, masalah listrik dan masalah PDAM. Ini akan kita cermati secara bersama, secara regulasi akan kita pelajari. Mudah-mudahan nanti pemerintah provinsi bisa bantu terkait PDAM Tirta Mayang karena dia perumda. Dan makanya celah hukumnya nanti kita cari. Apakah bisa Pemprov ke sana? Secara ini kan nggak bisa, Pemprov harus hibah ke Kota Jambi. Yang kedua tadi bicara tentang sinergitas pembangunan. Kan bagaimana nanti program-program pemerintah provinsi, mungkin pokir-pokir dewan dikoordinasikan dengan teman-teman dewan di Kota Jambi, sehingga nanti program itu kalau memang anggarannya kurang, kota bisa menambahi anggaran itu sehingga memang tepat guna dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir, saya pikir listrik tadi sudah PLN kan, listrik kita juga sudah berjuang bagaimana Jambi itu punya wilayah sendiri. Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi Junedi Singarimbun bersama dengan anggota Komisi 2 DPRD Kota Jambi lainnya melaksanakan kegiatan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jambi pada hari Rabu 4 Januari 2023. Hal ini bertempat di kantor DPRD Provinsi Jambi. Kegiatan kunjungan kerja ini guna membahas mengenai permasalahan listrik dan juga PDAM yang ada di Kota Jambi.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menyambut langsung kedatangan Komisi 2 DPRD Kota Jambi ini. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi Junedi Singarimbun menyampaikan bahwa agar DPRD Provinsi Jambi dapat membantu PDAM dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dengan cepat lagi. Sementara untuk permasalahan PLN terkait kapasitas trafo yang overload saat ini. Permasalahan yang khususnya di Komisi 2 masalah Perumda Tirta Mayang, juga masalah PLN, juga masalah UMKM. Tentunya kita minta ke pimpinan DPR Provinsi dan juga Komisi 2 tadi untuk bisa membantu PDAM, Perumda Tirta Mayang, untuk bagaimana supaya bisa melayani masyarakat dengan cepat. Sehingga memang dana-dana yang dibutuhkan, dari Perumda Tirta Mayang bisa dikucurkan tadi masalah booster dan juga masalah pipa. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menyampaikan bahwa usulan tersebut akan dicermati terlebih dahulu dan akan dibantu oleh pemerintah Provinsi Jambi ke depannya. Bicara terkait masalah kota, ada dua yang besar tadi, masalah listrik dan masalah PDAM. Ini akan kita cermati secara bersama, dan regulasi akan kita pelajari. Mudah-mudahan nanti pemerintah provinsi bisa bantu terkait PDAM Tirta Mayang, karena dia perumda, dan makanya celah hukumnya nanti kita cari. Apakah bisa Pemprov ke sana? Secara ini kan nggak bisa, Pemprov harus hibah ke Kota Jambi. Yang kedua tadi bicara tentang sinergitas pembangunan. Dan bagaimana nanti program-program pemerintah provinsi, mungkin wakil-wakil dewan dikoordinasikan dengan teman-teman dewan di Kota Jambi, sehingga nanti program itu kalau memang anggarannya kurang, kota bisa menambahi anggaran itu sehingga memang tepat guna dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Jambi ke-66, Jumat 6 Januari 2023. Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Faisal Riza Pinto Jaya Negara. Paripurna juga dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris beserta Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Menteri Koordinator PMK Muhajir Effendi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, anggota DPR dan DPD RI Dapil Jambi, unsur Forkopimda dan tamu undangan lainnya. Mengawali sambutan, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mengucapkan Dirgahayu Provinsi Jambi yang ke-66, semoga Jambi semakin jaya dan sejahtera. Edi berharap Pemprov Jambi mampu menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah yang masih tersisa, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, pendapatan daerah, pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan peningkatan status jalan, penyelesaian konflik lahan, penuntasan peti dan illegal drilling, solusi jangka panjang terhadap lalu lintas angkutan batubara dan lainnya. Selanjutnya, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 1970 telah menetapkan tanggal 6 Januari sebagai Hari Jadi Provinsi Jambi. Maka di hari yang bersejarah inilah DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Hari Jadi Provinsi Jambi yang ke-66. Pada hari yang berbahagia ini, saya mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi, khususnya para pemangku kepentingan, untuk kembali mengingat dan meresapi semangat dan keyakinan penuh para tokoh Jambi dalam berjuang mewujudkan terbentuknya Provinsi Jambi di awal tahun 1957. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, peringatan Hari Jadi ini mengangkat tema Jambi Mantap Membangun Negeri. Tema ini menggambarkan bagaimana upaya pemerintah Provinsi Jambi untuk membangun seluruh aspek pembangunan melalui pendekatan 3 misi pembangunan, yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan, memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah, serta memantapkan sumber daya manusia. Lebih lanjut, Al-Haris menyampaikan hasil capaian pembangunan tahun 2022, di mana kondisi perekonomian daerah terus membaik dengan tumbuh dan berkembangnya aktivitas di segala lini. Dari pencapaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2021 sebesar 3,66% dan laju pertumbuhan ekonominya dilihat dari year on year pada triwulan 3 tahun 2022 tumbuh sebesar 5,20%.
Dari capaian nilai tukar petani atau NTP Provinsi Jambi pada bulan Desember 2022 sebesar 140,63 atau naik sebesar 1,95% dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 137,94. Sementara itu terhadap kondisi penduduk miskin di Provinsi Jambi juga mengalami penurunan. Terhadap angka pengangguran terbuka Provinsi Jambi juga menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,5% dari capaian tahun 2021 sebesar 5,09% turun menjadi 4,59% pada tahun 2021. Provinsi Jambi telah mampu untuk menekan inflasi dari 8,55% pada bulan Juli 2022 menjadi 6,35% pada bulan Desember 2022. Nilai Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Provinsi Jambi pada 2022 sebesar 72,14% atau meningkat sebesar 0,51% dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 71,63%. Nah, dua makna. Pertama, kita syukuri bahwa Jambi sampai hari ini sudah usianya 66 tahun dan Allah berkahi negeri ini insyaallah. Yang kedua, kita juga mendoakan para pendahulu Jambi, mantan gubernur Jambi, orang-orang yang sudah mencurahkan tenaga pikirannya untuk Jambi. Nah, kita doakan mereka semua agar ke depan Jambi nanti insya Allah berkahi, Allah tambah nikmat-nikmat lagi insya Allah. Ya, itu ada intinya ya. Selain itu, Gubernur juga memberikan apresiasi atas sumbangsi pemerintah pusat, Forkopimda Provinsi, peran strategis DPRD Provinsi Jambi, pemerintah provinsi dan kabupaten terkait, secara bersama-sama mampu menuntaskan hingga penerbitan dan penyerahan sertifikat kepemilikan tanah kepada suku anak dalam atau SAD 113 yang terdampak. Edi Purwanto mengunjungi sejumlah stand UMKM di pameran Jambi Mantap Expo 2023 dalam rangkaian HUT ke-66 Provinsi Jambi. Kehadiran Edi Purwanto disambut antusias oleh masyarakat. Sejumlah penjaga stand menyambut Edi Purwanto dengan mengajak serta melihat sejumlah produk unggulan dari stand-stand UMKM mereka. Tidak hanya itu, momen kunjungan Edi Purwanto menjadi kesempatan dan dimanfaatkan oleh penjaga stand untuk bersuah foto bersama mengabadikan momen akan kehadiran Ketua DPRD Provinsi Jambi ini. Pada kesempatan ini, Edi Purwanto sangat bangga dengan antusiasme masyarakat yang turut memeriahkan HUT Provinsi Jambi ke-66 tahun. Momen ini, kata Edi Purwanto, sebagai bentuk bahwa masyarakat Jambi siap untuk menyambut Provinsi Jambi yang jauh lebih baik ke depannya. Lebih lanjut, Edi Purwanto mengajak semua pihak untuk membeli dan memanfaatkan hasil-hasil kreativitas UMKM masyarakat Jambi. Edi juga mengajak masyarakat yang ada di Jambi untuk bisa menyempatkan waktu berkunjung ke stand UMKM Expo. Terus dan saya minta masyarakat Jambi ayo sama-sama ngelihat produk Jambi ini dan beli untuk pertumbuhan ekonomi daripada pengrajin-pengrajin Provinsi Jambi. Dan kami terima kasih atas penyelenggara ini Pak Gubernur dan semuanya. Mudah-mudahan ini bisa berhasil dengan baik dan dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Jambi yang ke-66. Ayo bersama-sama kita guyup, mari bersama-sama kita bersatu padu membangun Jambi dan kita bangga buatan Jambi sendiri. Terima kasih. Salam. Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Jambi telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait atas percepatan pembangunan ruas jalan tol di wilayah Jambi. Hingga saat ini pembangunan jalan tol Trans Sumatera masih dalam tahap pembebasan lahan, di mana masih terdapat beberapa bagian lahan yang masih dalam proses ganti untung oleh pemerintah. Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi Fauzi Ansori mengatakan perlu dilakukan percepatan pembangunan jalan tol di wilayah Jambi agar pembangunan jalan tol terselesaikan tepat waktu sesuai dengan yang ditargetkan. Dengan harapan janji pemerintah pusat pada tahun 2024 sudah bisa dimanfaatkan. Sampai hari ini kita baru mendapatkan informasi bahwa
pembebasan lahan sudah dijalankan. Dan kita berharap janji pemerintah pusat bahwa tahun 2024 sudah bisa dimanfaatkan tol Palembang Jambi.